Kemudian min syarrin naffatsati fil 'uqad, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ya, ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Subhanallah. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah perkara yang tersembunyi, hasad ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya juga dengan perkara yang tersembunyi ini, yaitu perkara hasad. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak ada satu jasad pun yang terselamatkan dari hasad. Artinya setiap orang pasti ada rasa hasadnya kepada orang lain. Ya, setiap orang pasti ada rasa hasadnya kepada orang lain. Dan hasad itu biasanya atau kebanyakannya itu terjadi kepada yang selevel, ya, yang sejenis, yang selevel. Ya, tukang becak akan hasad kepada tukang becak misalnya. Ya, dai akan hasad kepada dai yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seorang pengusaha sukses dia akan hasad kepada pengusaha yang lain. Ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi hasad itu kebanyakannya terjadi kepada yang selevel, dan ini adalah bagian dari dosa yang sangat besar, atau yang sangat dimurkai, atau yang sangat tidak baik. Ini adalah termasuk akhlak yang tidak baik. Bahkan Nabi SAW mengatakan, iyyakumul hasad, berhati-hatilah kalian dari hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ya, karena hasad itu akan memakan dan melahap kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api melahap kayu bakar. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Ini adalah surat yang sangat ampuh, ya, jika kita bacakan kepada orang yang ingin diruqyah, apalagi jika orang itu kena ain, misalnya kena hasad, ya, disihir dan sebagainya, maka kita bacakan surat ini. Kembali ke hasad tadi, ya, bahwa ini adalah satu akhlak yang sangat tidak baik, dan berhati-hatilah dari hasad karena dia bisa memakan kebaikan dan melahap kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada satu jasad pun kecuali ada hasad di dalamnya. Hasad, ya, iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Al-Karim, orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyembunyikan rasa hasadnya itu, dan dia tidak akan menampakkannya, dia tidak akan mengeluarkan rasa hasadnya, dia tidak akan berbicara, ya. Ketika dia ada rasa hasad dalam hatinya, dia langsung menekan, ya. Dia langsung menekan dan menyembunyikannya. Bahkan kalau perlu dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dia iri tersebut. Orang yang dia hasad kepadanya, dia sebutkan kebaikan-kebaikannya, dia puji dia, bahkan dia bawakan, ya, hadiah untuk orang tersebut. Untuk apa? Untuk menekan rasa hasad itu, teman-teman sekalian. Itu orang yang baik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, semua orang itu berpotensi ada hasad di dalam dirinya. Namun orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menekan dan menyembunyikan rasa hasad itu. Bahkan dia akan menampakkan kebaikan kepada orang yang dia hasad. Tapi orang yang buruk, maka dia akan tampakkan. Dia akan keluarkan rasa hasadnya itu kepada orang yang dia hasad tersebut. Sehingga dia nampakkan entah dengan perkataan-perkataan buruknya, apalagi kalau dia sampai menginginkan agar nikmat itu hilang daripada orang tersebut, dan dia yang mendapatkan nikmat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Islam, ada hasad yang dibolehkan, ya, ada hasad yang dibolehkan dan dibenarkan. Yang disebutkan dalam syariat disebutkan dengan nama ghibthah, ya. Ghibthah artinya kita cemburu ketika kita melihat ada seseorang yang mendapatkan satu nikmat, kita cemburu, tapi kita tidak pernah menginginkan nikmat itu hilang daripadanya. Kita hanya berkeinginan atau berharap bisa sama seperti dia. Ya, bisa sama mendapatkan nikmat seperti dia, tapi kita tetap berharap nikmat itu terus ada dengan dia. Kita tidak menginginkan nikmat itu hilang. Bedanya hasad adalah kita menginginkan nikmat itu hilang daripada diri orang tersebut, ya, dan nikmat itu hanya untuk kita saja. Ini adalah hasad, dan itu yang tidak dibenarkan. Tapi ghibthah ini dibenarkan. Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua jenis manusia.
Rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kelebihan harta benda, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya, ana al-laili wa ana an-nahar. Maka orang itu menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah di siang hari dan di malam hari. Maka kita boleh hasad kepada orang itu. Hasad dalam artinya ghibthah. Kita berharap seandainya saya punya harta seperti dia, seandainya saya punya uang, atau kalau saja saya punya uang yang banyak, ya, harta benda seperti dia, maka saya akan berinfak juga seperti dia. Saya juga akan bersedekah seperti dia. Ini ghibthah, dibenarkan dalam Islam, ya, dibolehkan dalam Islam. Bahkan bisa jadi dengan niat seperti itu kita dengan orang itu sama dalam pahala niat. Sebagaimana riwayat hadis Nabi SAW, huma fil ajri sawa. Mereka dalam pahala sama, artinya dalam pahala niat mereka. Jadi, la hasada illa fitnatain. Kata Nabi SAW, tidak ada hasad kecuali kepada dua jenis manusia. Yang pertama tadi, seseorang yang Allah berikan kelebihan harta benda, dia infakkan di siang dan di malam hari. Kita boleh hasad dalam artian, kita tidak menginginkan dia jatuh bangkrut, kita tidak inginkan, tapi kita berharap bisa bersama atau bisa sama dengan dia dan juga bisa beramal seperti amalnya dia terhadap harta bendanya. Atau yang kedua, rajulun atahu Allahul Quran, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dengan Al-Quran. Dia membacanya dengan bagus, dia menghafalnya, apalagi dia mengamalkannya, ya, dia menyampaikan Al-Quran tersebut. Ya, rajulun atahu Allahul Quran, ya, seseorang yang diberikan Al-Quran kepadanya, ya, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia membacanya, dia mempelajari Al-Quran itu di siang dan di malam hari. Kita iri dengan orang seperti itu. Dan secara umum, teman-teman sekalian, secara umum kepada orang yang banyak berbuat kebaikan, kita iri kepada dia. Iri dalam artian kita ingin menjadi seperti dia. Kita berharap dengan iri itu kita termotivasi untuk bisa menyamai, ya, atau bisa mencontohi amalan-amalannya. Makanya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man nafasaka fid dunya fanafishu fil akhirah. Siapa yang mengalahkan dirimu dalam urusan dunia, dalam perkara-perkara dunia, tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah, itu hanya perkara dunia, biarkan dia kalahkan kita dalam perkara dunia. Kata Hasan al-Basri, nafishu fil akhirah, kalahkan dia dan lombai dia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Kalau ada orang yang mengalahkan kita dalam urusan dunia, tidak jadi masalah. Kalahkan dia dalam urusan akhirat.